Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama puja dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita hingga kita masih berada dalam nikmat yang paling besar, nikmat yang tak terhingga harganya, tak tertinggal nilainya, adalah keimanan kepada Allah. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang tidak didapatkan atau tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang lain kecuali orang-orang yang Islam, dan tidak juga semua orang Islam yang mendapatkan keimanan. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengemban risalah Allah sehingga kita semua sekarang mengenal keislaman dan keimanan. Bapak sedang jemaah subuh rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, mengatakan mau menerima hidayah itu mudah, tetapi tidak semudah itu hatinya mau menerima hidayah. Tidak semudah itu hatinya mau menerima hidayah. Banyak orang-orang yang sudah pakar di dalam kajian-kajian keislaman, tetapi hatinya menolak untuk menerima hidayah. Banyak orang-orang misionaris katakanlah dia belajar tentang Islam, tapi nawaitunya belajar dengan Islam itu adalah untuk menyesatkan orang lain, bukan untuk mencari hidayah Allah. Maka dia sebenarnya melakukan penolakan di dalam hatinya. Banyak juga orang yang menyatakan dirinya beriman, tetapi enggak semua dikatakan oleh Allah beriman. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu banyak sekali penolakan-penolakan. Banyak sekali penolakan-penolakan terhadap aturan dan perintah Allah, terhadap hidayah Allah. Maka penolakan-penolakan tersebutlah yang menjadi resistansi orang tersebut dalam menerima keimanan. Namun banyak orang yang disentuh sedikit saja dengan Al-Quran, hatinya menjadi terbuka. Kenapa? Karena di dalam dirinya sudah siap untuk menerima Al-Quran itu sendiri, sudah siap untuk menerima keimanan itu sendiri. Banyak contoh kalau kita lihat sejarah Rasulullah dan para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab sendiri hanya dibacakan satu ayat atau beberapa ayat di dalam surat Thaha saja, dia langsung menjadi beriman. Ayat yang kita baca salah satunya di rakaat pertama tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Dan orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah-tambah keimanannya. Ini salah satunya adalah tanda orang yang beriman. Baik, kita lanjutkan Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Hidayah. Hidayah itu lawannya adalah dilalah atau dolalah, kesesatan. Allah juga di samping menyebutkan bahwa persyaratan-persyaratan orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah, Allah juga menyebutkan
kebalikan dari itu. Siapa-siapa orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah. Jadi selain syaratnya yang sangat mudah itu, tapi Allah di bagian yang lain, di sisi yang lain, di dalam Al-Quran juga menyebutkan siapa-siapa orang-orang yang tidak akan mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ada beberapa orang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas ya dalam beberapa kali pertemuan ke depan. Kita santai saja membahasnya ya, satu persatu, sehingga kita mendapatkan satu gambaran yang cukup komprehensif ya, cukup menyeluruh tentang apa yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Hidayah taufik atau hidayah ma'unah ini tidak diberikan kepada beberapa orang ya. Yang pertama adalah dikatakan oleh Allah, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Kemudian disebut juga di dalam ayat yang lain ya, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian ada yang disebut dengan musyrikin ya. Dan ada yang disebut dengan munafikin, orang-orang yang munafik. Ini adalah 5 golongan orang yang tidak disebutkan atau disebutkan oleh Allah sebagai orang yang tidak akan menerima hidayah dari Allah ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini akan kita coba bahas satu persatu di dalam beberapa kali pertemuan ini ya. Yang pertama tadi disebutkan adalah salah satu ciri orang yang tidak akan mendapatkan hidayah ma'unah atau hidayatut taufik dari Allah adalah wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini banyak sekali kita temukan di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Apa makna kafir ini ya, yang akan kita coba lihat ya. Kafir ini juga menyebabkan gugurnya keimanan seseorang ya. Kafir berarti menolak atau mengingkari keesaan Allah dan kerasulan Rasulullah. Jadi ada 2 permasalahan di sini, serta semua ajaran yang dibawa oleh beliau secara keseluruhan ataupun sebagian. Kafir adalah menolak atau mengingkari keesaan Allah dan kerasulan Rasulullah, serta semua ajaran yang dibawa oleh beliau, dalam hal ini Al-Quran, baik itu secara keseluruhan ataupun secara sebagian. Ini adalah definisi kafir secara syariah ya. Kalau secara etimologi, secara kata kafara itu artinya menolak, mengingkari. Ingkar, menolak atau tidak mau menerima. Menolak, mengingkari, tidak mau menerima. Namun secara syariah, secara maknawi berarti adalah menolak atau mengingkari keesaan Allah. Jadi kalau tidak mengakui Allah itu keesaan Allah, ini bisa disebut dengan kafir. Kemudian tidak mengakui kerasulan Rasulullah dan menolak ajaran atau sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran, baik keseluruhan ataupun secara sebagian saja. Jadi 3 komponennya di sini, yaitu menolak Allah, menolak Rasulullah, dan menolak Al-Quran, baik secara keseluruhan ataupun
secara sebagian. Ada beberapa jenis kafir yang dapat kita bedakan. Yang pertama adalah yang disebut dengan kafir takzib. Ini pembedaan kafir ini juga nanti ada beberapa versi, ya, tergantung melihatnya dari sudut pandang apa. Ya. Apa yang disebut dengan kafir takzib? Kafir takzib yaitu sikap tidak mempercayai atau mendustakan Rasulullah dan ajaran yang disampaikannya. Kafir takzib adalah menolak atau tidak mempercayai, mendustakan Rasulullah dan ajaran yang disampaikannya. Dalam surah Al-Fatir ayat 25 dan 26 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bil zuburi wa bil kitabil munir. Thumma akhadhtu alladziina kafaru fa kaifa kana nakir. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya. Kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata, Zabur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian aku azab orang yang kafir, maka lihatlah bagaimana hebatnya akibat kemurkaanku. Dalam ayat ini jelas Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang mendustakan Rasulullah, mereka itu sama seperti halnya umat-umat sebelumnya, yaitu sudah pernah diberikan kitab, supaya pernah didatangkan rasul-rasul sebelumnya, tapi semua mereka tolak. Kalau di dalam ayat ini disebut Zabur, ya. Ada lagi Nabi Musa diturunkan Taurat, semua ditolak. Dan nabi-nabi yang sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya yang juga mengajak kepada dinullah, mereka tolak. Nah, hal-hal yang seperti ini yang disebutkan dalam kategori kafir. Apa contoh yang disebut dengan kafir takzib ini? Mereka tidak mempercayai Rasulullah. Dalam konteks ini ada beberapa contoh yang kita lihat di dalam dunia kita sekarang. Yang pertama itu adalah ada orang yang mengakui Rasul yang lain selain daripada Rasulullah setelah kehadiran Rasulullah. Baik itu namanya Ahmad. Allah dalam Al-Quran menyebutkan beberapa kali nama, kalau saya nggak salah 4 kali menyebutkan dengan nama Muhammad, 1 dengan nama Ahmad. Al-Quran ini unik. Nama Rasulullah itu sedikit disebutkan, tapi justru kalau kita lihat nama Musa, nama Ibrahim itu banyak sekali dalam Al-Quran, lebih banyak daripada nama Muhammad sendiri. 4 kali disebutkan dengan nama Muhammad, 1 kali disebutkan dengan nama Ahmad. Nah ini padahal Ahmad itu ya Muhammad, ya, khataman nabiyyin. Hal yang seperti ini menjadi alasan bagi orang. Ada kalau di India dikenal dengan Mirza Ghulam Ahmad. Dia mempergunakan ayat ini bahwa sesungguhnya dialah nabi yang terakhir. Dialah nabi yang terakhir yang disebut dengan Ahmad. Ini adalah dari kelompok orang-orang yang menyebut dirinya Ahmadiyah.
kelompok-kelompok orang yang menyebutkan dirinya Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad nabinya. Tapi Indonesia itu luar biasa lagi. Lebih banyak nabi palsu di sini. Ada yang menyatakan dirinya Imam Mahdi, ada yang menyatakan dirinya siapa tuh namanya yang perempuan? Lia Edan ya. Lia Edan ya. Edan apa Eden? Eden ya. Lia Eden. Luar biasa. Di Indonesia ini aneh, yang nggak dibikin oleh orang di luar negeri, di Arab sendiri bahkan di Indonesia dibikin. Ada lagi yang bertapa di Gunung Bunder, dia menjadi siapa? Musadek. Di Gunung Bunder sini, tempat orang camping, anak-anak pramuka camping. Saya juga pernah camping di sana, bawa anak-anak dari Assalam. Bertapa di Gunung Bunder, ngaku-ngaku diangkat nabi. Ada orang yang meyakini, nah kalau orang itu meyakini, itu sudah jelas sesat. Bahkan mengakui nabi yang lain, walaupun dia mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, tapi dia mengakui ada yang lain, maka ini sudah disebut dengan kafir takzib. Apalagi kalau dia menolak. Jadi yang pertama adalah mengakui adanya Rasul yang lain setelah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pintu Nabi dan pintu Rasul itu sudah tertutup. Kalau disebut dengan khataman Nabiin, memang nggak ada disebut khataman Rasulin, nggak ada. Yang ini yang dijadikan alasan bagi mereka. Saya nggak Nabi, tapi saya adalah seorang Rasul. Kenapa? Karena Nabi yang disebut yang terakhir itu adalah Nabi. Yang disebut yang terakhir itu adalah khataman nabiin di dalam Al-Quran. Tapi Allah nggak pernah nyebut khataman rasulin. Jadi bisa saja ada rasul-rasul lain. Ini kesalahan ngaconya mereka. Kata Nabi itu adalah seseorang yang membawa risalah Allah untuk dirinya dan kaumnya. Untuk dirinya. Dia tidak punya kewajiban untuk menyebarkan kepada orang lain. Dia hanya memberikan contoh. Banyak nabi. Nabi itu banyak. Salah satunya ada Nabi Khidir. Tapi kita di dalam Al-Quran disebutkan hanya 25 orang nabi dan rasul. Itu yang kita wajib imani. Rasul itu adalah diberikan wahyu kepada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, dan juga untuk orang lain. Jadi artinya apa? Seorang Rasul pasti seorang Nabi. Kenapa? Karena di situ ada fungsi diberikan hidayah, diberikan ajaran untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, dan dia punya kewajiban untuk menyebarkannya pada orang lain. Jadi ada nabi, ada rasul. Seorang rasul pasti seorang nabi. Seorang nabi belum tentu seorang rasul. Betul ya Pak ya? Seorang nabi belum tentu seorang rasul, tetapi seorang rasul pasti seorang nabi. Kalau kita gambarkan diagram Venn-nya atau diagram matematiknya, nabi itu suatu lingkaran besar, rasul itu satu lingkaran kecil yang ada penuh di dalamnya. Ya, artinya ini lingkaran besar, rasul itu adalah lingkaran kecil yang ada di dalam lingkaran besar tadi. Kalau ilmu matematiknya seperti itu. Lingkaran besar ada lingkaran kecil di dalamnya. Lingkaran besar itulah nabi, lingkaran kecil itulah rasul. Nabi belum tentu seorang rasul. Kenapa? Karena ada bagian yang tidak berada di dalam lingkaran kecil itu. Rasul pasti seorang nabi. Kenapa? Karena dia berada penuh di dalam itu. Kalau Al-Quran mengatakan adalah khataman nabiin, itu artinya adalah otomatis khatamar rasulin. Secara ini secara logika itu kita bahasnya.
Secara bahasa, saya pernah tanyakan, kalau ada tulisan khatamar rasulin dalam bahasa Arab itu salah. Nggak ada grammarnya, nggak ada tata bahasanya menyebutkan khatamar rasulin. Kalau khataman nabiyin itu benar, tapi kalau khatamar rasulin secara bahasa itu salah. Karena saya bukan ahli bahasa, saya nggak bisa jelasin salahnya di mana. Hanya saya mendapatkan pelajaran seperti itu dari orang yang memang ahli bahasa. Khataman nabiyyin itu secara bahasa dalam bahasa Arab benar, tapi kalau khatamar rasulin salah. Nggak tahu saya di mana salah benarnya, karena saya bukan orang bahasa. Ini artinya apa? Artinya setelah Rasulullah tidak boleh ada lagi orang yang mengakui dirinya sebagai rasul, baik sebagai rasul ataupun sebagai nabi, apapun alasannya. Yang menjadi kafir itu bukan hanya orang yang mengakuinya saja, tetapi adalah juga orang yang mengikutinya. Kemudian yang kedua, termasuk dalam kafir takzib ini adalah menganggap bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah seorang rasul terakhir, tapi dia hanya sebagai mujaddid, pembaharu. Dia bukan seorang rasul, dia adalah manusia biasa. Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa, manusia, ya, seperti halnya manusia yang lain-lain. Beliau mempunyai hawa nafsu, beliau mempunyai istri, beliau mempunyai keinginan, sama seperti manusia. Beliau juga pernah salah. Nah, ini yang kita harus bedakan, bahwa Rasulullah itu maksum, Rasulullah itu suci, tidak salah, tidak berdosa. Bukan Rasulullah itu berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Ini yang harus kita pahami. Sebagai manusia biasa, Rasulullah itu pernah melakukan kesalahan. Tetapi beliau adalah orang yang dikontrol wahyu. Sedikit saja beliau melakukan kesalahan, maka kesalahannya itu langsung ditegur. Kita nggak bisa memungkiri sejarah, tetapi langsung Allah itu menegur. Rasulullah melakukan kesalahan, langsung ditegur. Terikot kesalahan kecil saja yang dilakukan oleh Rasulullah, langsung ditegur oleh Allah. Kita lihat asbabun nuzul turunnya surat Al-Abasa. Ya. Asbabun nuzulnya adalah kenapa? Karena Rasulullah itu pada saat itu sedang berbicara dengan seorang pemuka Quraisy yang diharapkan dengan bicara menyampaikan berdakwah itu, diharapkan pemuka Quraisy ini kalau dia masuk Islam, waduh ini efeknya besar sekali. Orang penting lah. Lagi bicara seperti itu, lagi berdakwah seperti itu, kemudian datanglah ujuk-ujuk datang seorang lelaki, seorang laki-laki tua, buta. Udah kelihatan miskin lah, orang buta, pakaiannya juga tidak menunjukkan kelasnya. Pengen bertanya sama Rasulullah, padahal Rasulullah sedang intens itu berbicara dengan orang kafir, pemuka kafir, pemuka Quraisy. Kemudian Rasulullah merasa terganggu, mengabaikan orang buta. Langsung pada saat itu juga turun ayat Al-Abasa, surat Al-Abasa, surat bagian awal dari surat Al-Abasa. Teguran dari Allah, hai Muhammad, kenapa engkau bermuka masam terhadap orang-orang yang engkau pikir bahwa tidak akan membawa kebaikan kepada Islam? Kecil saja kesalahannya, langsung ditegur oleh Allah. Apalagi kita udah berapa banyak kesalahan kita, besar-besar lagi. Rasulullah hanya kesalahan kecil saja, karena dia bermuka masam saja, mengalihkan pandangan. Orang lagi asik nih nyampain, tahu-tahu ada orang yang nggak begitulah jelas lah, tidak
Tidak bisa pengharapan lah. Mana yang lebih baik, orang ini atau orang itu dikatakan oleh Allah. Engkau tidak tahu. Inilah yang kalau kita kenal dengan Ummi Maktum, seorang muazin Rasulullah, orang buta, seorang penghafal Al-Quran yang suaranya bagus dan azannya juga bagus, menjadi muazin tetap Rasulullah di samping Bilal. Kalau Rasulullah, di zaman Rasulullah itu ada pada sholat subuh itu ada 2 kali azan. Yang pertama azannya Bilal, yang kedua adalah azannya Ummi Maktum. Disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah, jangan kamu sholat subuh pada saat setelah Bilal azan, karena itu belum masuk waktu subuh. Tapi sholatlah kamu setelah Ummi Maktum, setelah Ummi Maktum azan. Jadi azan itu ada 2. Agak beda di Indonesia, agak beda ya. Indonesia azannya cuma 1. Ya. Jadi kalau di zaman Rasulullah, as-sholatu khairun minan naum itu azannya pada azan pertama. Azan yang kedua itu tidak pakai as-sholatu khairun minan naum, tapi azannya biasa, seperti azan sholat biasa, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak pakai as-sholatu khairun minan naum. Ya, di kitab agak beda lah. Kalau cerita kenapa beda jadi panjang ya. Tapi saya hanya ingin menggambarkan bahwa di samping Bilal ada satu lagi muazin tetap Rasulullah, yaitu adalah Ummi Maktum. Yang dia adalah orang yang buta, yang tadinya yang menjadi salah satu penyebab, bukan salah satu sebab ya, tapi menjadi asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Anbiya. Ini adalah orang yang luar biasa ya. Itu yang kedua, menganggap bahwa Muhammad bukan hanya Rasulullah terakhir, hanya seorang mujaddid. Ada beberapa gambaran lagi tentang Allah langsung menegur Rasulullah. Jadi maksumnya Rasulullah itu bukan tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi adalah begitu melakukan kesalahan langsung diperbaiki oleh Allah dan dihapuskan kesalahannya tersebut dengan diampuni seluruhan dosa-dosanya. Ini yang dimaksud dengan maksum itu. Karena ini agak berbeda dengan beberapa pemahaman yang terlalu mengangkat atau memuliakan Rasulullah. Rasulullah dimuliakan, iya, tetapi tidaklah sampai memuliakan Rasulullah itu seperti memuliakan Allah ya. Karena ada lagi yang cerita-cerita tentang Nur Muhammad dan segala macam lah ya. Kita tidak masanya untuk membahas itu, satu saat akan kita bahas ya. Baik, itu yang kedua yang disebut dengan kafir takzib ini ya. Kemudian yang lain yang termasuk dalam kafir takzib ini adalah mengikuti Rasul lain setelah kedatangan Rasulullah SAW. Mengikuti Rasul yang lain. Jadi bukan saja mengakui, tapi juga mengikuti. Bukan saja menjadi Rasul tandingan, tapi juga adalah mengikutinya dan mengakuinya. Ya. Kita tidak dibenarkan untuk mengakui sama sekali. Jangankan mengikuti, mengakui saja tidak boleh. Ya. Ini yang disebut dengan kafir takzib. Ya. Yang kedua, mungkin dua jenis kafir saja ya pada subuh kali ini. Yang kedua adalah yang disebut dengan kafir iba wa istikbar. Yang pertama tadi adalah kafir takzib, kemudian yang kedua adalah kafir iba wa istikbar. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34 Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah
ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk orang-orang yang kafir. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kafir iba wa istikbar ini digambarkan dalam Al-Quran seperti halnya kafir iblis. Tidak mengingkari Allah, tapi tidak mau melaksanakan perintahnya karena ada unsur kesombongan dan rasa gengsi. Apa yang dimuliakan oleh Allah, kalau soal pengetahuan ketuhanan, kira-kira mana yang lebih mumpuni? Kitakah yang lebih tahu tentang Allah atau iblis? Kira-kira iblis, Pak. Iblis itu jauh lebih tahu tentang Allah daripada kita, bahkan daripada Nabi Adam sendiri. Orang iblis itu sudah hidupnya bersama Allah, bersama malaikat, jauh lebih tahu. Jadi jangan katakan iblis itu nggak tahu. Iblis dan antek-anteknya setan itu nggak tahu Allah itu. Makanya kalau dikatakan bahwa kalau ada manusia yang menolak Allah sebagai Rabb kita, menolak Allah sebagai ilah kita, maka sebenarnya kafirnya dia itu lebih kafir daripada iblis. Kenapa? Iblis itu nggak pernah menolak keesaan Allah. Iblis itu tidak pernah menolak Allah sebagai Rabb. Dia tahu, bahkan lebih tahu daripada manusia. Manusia mana saja lebih tahu tentang Allah. Ya mungkin kecuali Rasulullah ya, karena Rasulullah adalah manusia yang langsung mendapatkan bimbingan dari Allah. Tapi dengan kita kalah jauh, beda kelas, Pak. Iblis itu jauh lebih tahu tentang Allah. Jadi kesesatan iblis itu bukan karena ketidaktahuannya terhadap Allah. Kalau kesesatan kita mungkin bisa disebabkan karena belum sampai ajaran kepada manusia. Tapi kesesatan iblis itu bukan karena tidak tahu tentang Allah. Nah, ini yang digambarkan dengan kafir ibawa istikbar ini. Banyak orang-orang yang pengetahuan tentang Tuhan, ilmu ketuhanan hebat, tapi dia menolak, engkar. Ini adalah seperti digambarkan adalah kafirnya iblis. Dia tahu bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tolak. Kenapa? Karena kegengsiannya. Nah, kafir iba wa istikbar ini kalau di zaman Rasulullah banyak contohnya. Salah satu contohnya adalah paman Rasulullah, Abu Talib, mengakui tapi menolak. Apa sebab? Karena kekhawatiran kedudukannya. Bahkan Rasulullah sendiri tidak punya kemampuan untuk memberikan hidayah. Ini adalah contoh yang sangat jelas dari Allah kepada Rasulullah, bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah yang bisa didapatkan dengan mencarinya. Kafir ibawa istikbar itu adalah kafir yang dia tahu, sama dengan kita. Kita tahu Islam itu seperti apa, Allah itu seperti apa, tapi kita menolak untuk mendapatkan atau untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Pak, Bapak boleh bilang orang-orang yang menolak perintah sholat sama mirip-mirip. Dia tahu, ditanyakan siapa Tuhan kamu? Allah, tapi menolak. Ini saya agak serem-serem juga mengatakan ini mirip-mirip dengan kafirnya iblis ya, gitu loh. Kenapa? Karena memang ada beberapa pendapat menyebutkan bahwa orang yang tidak sholat itu dia tidak otomatis keluar
atau tidak otomatis kafir, tetapi dia hanya menjadi orang yang berdosa. Nanti kita bahas dalam bagian yang lain. Kafir itu juga ada yang disebutkan kafir i'tiqad, ada yang disebut juga dengan kafir jimni, ya. Tapi bukan pada sudut pandang ini kita melihatnya, ya. Nanti di bagian yang lain akan kita jelaskan, ya. Nah, yang disebutkan kafir iba wa istikbar ini adalah mengingkari Allah. Dia tidak mengingkari Allah, tetapi dia tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena ada unsur kesombongan. Iblis itu tidak mau taat pada perintah Allah untuk melakukan atau untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini sujud dalam tanda kutip ya Pak ya, bukan berarti sujud seperti halnya kita sholat sujud ya, tapi sujud terhadap kepatuhan dan penghormatan. Kenapa? Satu-satunya yang berhak untuk kita sujud adalah Allah ya, bukan Nabi Adam. Pengertian sujud walaupun istilahnya sama, tetapi pengertiannya berbeda ya. Maka kenapa iblis itu tidak mau melakukan itu? Karena gengsi, karena sombong. Nah, ini sifat yang paling dimurkai oleh Allah. Sombong itu hanya hak Allah. Nggak ada manusia yang punya hak untuk sombong. Karena kesombonganlah yang menyebabkan iblis ini tersesat. Karena kesombongan yang menyebabkan iblis ini dimasukkan ke dalam neraka. Dia sangat tahu tentang Allah, lebih tahu daripada manusia. Tetapi dia sombong, dia merasa dirinya adalah lebih tinggi daripada Nabi Adam, maka dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Ini bahaya sekali sifat sombong. Pada beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas ya, sifat-sifat negatif atau sifat-sifat potensi negatif yang dibawa oleh manusia ya. Salah satunya adalah sifat sombong yang menyebabkan dia menjadi orang-orang yang dihinakan oleh Allah, bahkan lebih buruk daripada binatang. Sifat sombong, ada beberapa sifat itu, tapi ada beberapa potensi positif juga. Itu kita bahas 4 kalau nggak salah, 4 atau 5 kali pertemuan ya. Kita bahas secara cukup mendetail. Sombong ini adalah sifatnya iblis, sifat utama iblis. Jadi kalau ada orang yang merasa sombong terhadap apa yang dia miliki, terhadap apa yang dia punya, maka sebenarnya dia adalah murid, cucu, keturunan daripada iblis yang membawa sifat sombong. Kenapa? Karena sifat sombong inilah yang akan menyebabkan dia keingkaran kepada Allah. Dia ngakuin Allah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan alam raya ini? Allah. Kalau kita kembali beberapa waktu yang lalu juga kita sudah bahas bahwa orang-orang kafir itu mengakui kalau ditanya siapa yang menciptakan alam ini, dia akan jawab Allah. Itu sebabnya syahadat kita itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, bukan asyhadu alla rabbun ha illallah. Beda antara Rabb, Malik, Ilah itu beda. Rabb, Malik, Ilah itu beda. Itu sama-sama Allah juga, sama-sama Tuhan juga artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam terminologi syariah, dalam terminologi Islam itu beda tiga-tiganya antara Rabb, Malik, Ilah. Itu sebabnya rahasianya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Dalam satu riwayat pernah ada tawar-menawar dengan Rasulullah, ganti aja ya Rasulullah menjadi asyhadu alla rabbun ha illallah. Maka insya Allah semuanya akan masuk ke dalam Islam. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu akan masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena pengakuannya sama. Tetapi syahadat kita itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ilah itu ada bermacam-macam pengertiannya. Ada pengertian yang membedakan dengan Rabb ya. Ini juga sudah pernah kita bahas waktu kita membahas masalah ketauhidan waktu itu. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah dua kafir. Ada beberapa jenis kafir lain ya, tapi waktu kita tidak mencukupi ya. Yang pertama pada subuh ini adalah kafir takzib ya.
yaitu tidak mempercayai atau mendustakan Rasulullah serta ajaran yang disampaikan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah kafir iba wa istikbar, mengakui Allah sebagai Tuhan tetapi tidak mau mengikuti atau tidak mau melaksanakan perintah Allah karena adanya unsur kesombongan. Jadi tidak melaksanakan perintah Allah itu bukan karena hal-hal yang lain ya, tetapi karena kesombongan dan keangkuhan atau rasa gengsi. Tapi kalau pada suatu saat kita tidak melaksanakan perintah Allah, misalnya tidak berpuasa dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi kalau tidak puasanya adalah karena tidak mau puasa karena mengingkari, karena sombong, saya nggak perlu puasa, dengan tidak puasa saya juga tetap kaya, saya nggak perlu berzakat, dengan tidak berzakat harta saya bertambah, itu sombong. Nah ini lain cerita. Ini yang disebut dengan kafir iba wa istikbar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini ya. Tentang dua hal saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada 2 minggu. InsyaAllah kita lanjutkan pada 2 minggu yang akan datang. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Baik Pak, kalau tidak ada, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua yang benar datangnya dari Allah, semua yang salah adalah karena kebodohan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.